atau perundungan kian marak terjadi dan meresahkan. Tak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di rumah. Pemirsa, seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban pun terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Perundungan seorang siswi kelas 1 SMP oleh 3 siswi kakak kelasnya terjadi di alun-alun eks-pasar. Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang yang lain. Jenis dan wujud bullying secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial. Tindakan bullying terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor perbedaan yang meliputi perbedaan agama, ekonomi, etnisitas, rasisme, dan sebagainya. Yang kedua, tradisi senioritas. Yang ketiga, keluarga tidak rukun. Yang keempat, suasana sekolah yang kurang nyaman. Yang kelima, karakter individu atau kelompok. Yang keenam, media massa atau sosial media yang berkembang pada zaman ini. Selanjutnya, dampak bullying. Yang pertama, bagi korban. Korban akan mengalami permasalahan internal dalam diri, seperti tingkat gejala depresi yang tinggi, rendah diri, dan berperilaku menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Bagi pelaku akan memiliki rasa percaya diri yang terlalu tinggi, dan dengan harga diri yang tinggi pula, sehingga pelaku cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, menjadi tipikal orang berwatak keras dan mudah marah. Selanjutnya, apabila bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang wajar dan bisa diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikan tindakan bullying. Peran sekolah terhadap kasus bullying. Yang pertama, peran material berupa dukungan barang atau instrumen. Yang kedua, peran emosional berupa ekspresi dukungan atau perhatian. Yang ketiga, peran harga diri, adanya pengakuan atau dukungan nilai. Yang keempat, informasi dengan memberikan nasihat atau bimbingan kognitif. Yang kelima, persahabatan dibuktikan dengan interaksi sosial yang positif. Orang tua juga berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri kepada anak terhadap kasus pembulian. Cara yang dapat dilakukan dapat berupa mendidik dan mengajari anak sedari dini tentang keunggulan dan kelebihannya, sehingga anak bisa percaya diri. Kepercayaan diri ini bisa bermanfaat untuk anak jika dihadapkan dengan kasus bullying, sehingga anak tidak terpuruk dengan situasi yang sebenarnya tidak penting atau merugikan. Sebagai orang tua juga harus berperan untuk mengajarkan yang pertama, nilai toleransi, yang kedua, nilai persamaan dan perbedaan, yang ketiga, nilai cinta damai, yang keempat, nilai tolong-menolong. Dengan mengajarkan nilai tersebut, diharapkan anak bisa tumbuh berkembang, tidak menjadi seorang yang mudah untuk membuli. Korban bullying memerlukan dukungan agar bisa bangkit dari rasa sakit. Dukungan tersebut dapat berasal dari diri sendiri maupun dukungan keluarga atau orang yang ada di sekitar. Dukungan tersebut dapat berupa 1. Dukungan sosial, 2. Dukungan hukum, 3. Dukungan guru, 4. Dukungan orang tua.